ya oke lah kalau misalnya memiliki diskresi untuk bisa turun langsung ke masyarakat, bisa tahu langsung tentang masyarakat kebutuhannya apa dan masalahnya apa, bisa tahu langsung akar masalah seperti apa. Tapi jangan lupa, jangan one man show. Oh, iya. Itu lagi catatannya, karena balik lagi, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh beliau itu harusnya perangkat yang lain atau orang-orang berwenang yang lain, nggak perlu harus beliau sampai menyelesaikan semua ya. Dan balik lagi, itu bisa menjadi persepsi yang menimbulkan stigma bahwa ya beliau ini sebenarnya melakukan gebrakan atau pencitraan gitu ya. Ya, sejauh ini bisa dikatakan berani dengan berbagai kebijakan yang diambil Deddy Mulyadi. Tapi apakah Deddy Mulyadi ini akan tetap berani tidak kalau menyentuh area yang ya sebut saja milik Prabowo gitu? Karena kan ini tentunya tidak bisa tebang pilih, Kang. Melihat ini seperti apa? Mungkin selama Pak Prabowo mungkin tidak mengintervensi terlalu banyak atau memberikan keleluasan kepada beliau, sebenarnya ya beliau mungkin masih bisa untuk bisa menampilkan taringnya ya. Seorang pemimpin harus profesional ya, baik mau berada di kolam yang sama atau tidak. Ya kalau memang beliau menjunjung tinggi keberanian atas kebenaran, harusnya tetap harus dijunjung. Justru akan jadi pertanyaan, kalau keberanian tersebut ternyata tidak bisa beliau lakukan di tingkat pusat atau nasional, khususnya ke Pak Prabowo, ya berarti tanda tanya. Apakah selama ini yang beliau lakukan ini, gebrakan-gebrakan dan keberanian ini, itu balik lagi, apakah untuk pencitraan atau bahkan mungkin manifestasi politik untuk elektabilitas politik di masa mendatang. Kalau saya minta penilaian dari 1 sampai 10, Deddy Mulyadi berapa nih nilainya, kan? Waduh. Dari kebijakan, gaya kepemimpinan. Mungkin ada di range 65 gitu ya. Oke, kita lihat ke depannya ya, Kang. Betul. Karena balik lagi ya, segala sesuatu yang instan memang nikmat di awal, tapi kita tidak akan pernah bisa berekspektasi bahkan memanifestasikan sesuatu itu sesuai dengan nilai yang kita inginkan ya. Jadi buat saya sih kayaknya masih di 65 lah. Oke. Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Ordal. Tribuners, Carita Ordal hadir dalam format yang berbeda. Jika biasanya saya sendirian kalau bahas soal Deddy Mulyadi, kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sudah hadir di studio Tribun Jabar. Langsung saja kita sapa, ada Kang Muhammad Mauliza. Apa kabar, Kang? Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah datang ke studio, Kang. Ya, hatur nuhun sami-sami. Tribuners, perlu diketahui kalau Kang Mauliza ini merupakan dosen FISIP Universitas Parahyangan gitu. Nah, Kang, seperti yang sudah saya spill di awal, kita bakal bahas soal Deddy Mulyadi. Dan kalau bahas Deddy Mulyadi ini nggak ada ujungnya ya. Ya, betul. Berbagai gebrakan, kebijakan gitu yang kita ketahui bersama. Nah, kalau bicara soal Deddy Mulyadi, beliau ini kan sempat menjadi Bupati Purwakarta ya, Kang. Betul. Kemudian sekarang menjadi gubernur gitu. Dan kalau kita perhatikan di sosial media, Kang, saya kerap kali nemukan warga yang mengaku sebagai warga Purwakarta gitu, yang merasa ada perubahan gitu semenjak dipimpin oleh Deddy Mulyadi. Nah, hal yang sama juga dirasakan oleh warga se-Jawa Barat. Nah, melihat hal ini, Kang, seperti apa gitu? Apakah dengan adanya suara-suara dari masyarakat itu bisa dikatakan bahwa ya Deddy Mulyadi itu memang bekerja untuk rakyat, atau melihat hal ini bagaimana, Kang? Oke, terima kasih Taya Sartika. Oke, kalau bicara soal Kang Deddy, memang bicara soal sepak terjang beliau ya. Sebenarnya kalau misal melihat sepak terjang beliau, bahkan kita melihat persepsi dan kepuasan masyarakat Purwakarta, sebenarnya dimulai dari pada saat beliau di DPRD Purwakarta ya. Itu di tahun 1959. Memang dengan sepak terjang beliau, mungkin karena beliau memang asli Putra Jabar dan paham banget bagaimana cara menyikapi dan melakukan pendekatan yang baik secara administrasi publik maupun secara politik, yang jadinya mengantarkan persepsi masyarakat yang darinya Purwakarta meluas ke Jawa Barat, jadi ikut mendapatkan apa ya istilahnya citra yang sebenarnya pada akhirnya kita juga belum bisa menyimpulkan ya bahwasannya ini juga belum sampai 1 tahun gitu ya, tapi banyak warga Jawa Barat yang bilang puas, banyak warga Jawa Barat yang menyampaikan bahwa Kang Deddy bagus gitu ya, padahal saat ini kan yang Kang Deddy lakukan kalau dalam proses istilahnya eksekusi kebijakan, beliau kan masih tahap dalam adopsi ya, belum sepenuhnya kita bisa merasakan dampak secara jangka panjang, tapi itulah yang mungkin bisa jadi modal penting juga buat beliau untuk
jadi impresi yang baik lah ya di awal. Jadi ini belum bisa disimpulkan memang untuk kepentingan rakyat gitu. Untuk Jawa Barat belum bisa ya, belum bisa dilihat. Berdasarkan data dan empiris betul. Masalahnya gini, kalau misalnya melihat empiris, melihat sepak terjang beliau pada saat dulu di Purwakarta, ya oke lah kita bisa sampaikan oke. Tapi balik lagi ya, kita nggak bisa membandingkan daerah yang levelnya kota, madya atau kabupaten dengan seluas provinsi, yang dimana ya beliau kan lebih luhur lagi ya tingkatan daerahnya, dan pasti standar gitu ya dari kinerja beliau nggak akan sama lagi. Jadi bukan berarti kita punya apa ya istilahnya punya ekspektasi lebih pasti dan berharap optimis beliau bisa. Tapi balik lagi jangan terlalu terburu-buru begitu, karena balik lagi ya standar kinerja di level daerah kan masing-masing berbeda. Dan ingat bahwa tingkatan provinsi itu pasti punya standar yang lebih kalau dibandingkan pada saat dulu beliau di Purwakarta. Nah Kang, kalau kita flashback ke belakang gitu, Deddy Mulyadi sebelum dilantik gitu, beliau ini memilih untuk bekerja lebih dini, lebih awal gitu, dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh gitu, misalnya dengan Susi Pujiastuti, kemudian beliau melakukan rapat gitu dengan jajaran Pemprov Jabar gitu. Nah sebenarnya apa sih yang ingin dibangun oleh Deddy Mulyadi? Representasinya apa? Karena kalau kita bicara citra dan popularitas gitu Kang, ya Deddy Mulyadi sudah dikenal masyarakat gitu, tapi apa yang ingin dibangun gitu? Bekerja lebih awal Kang. Ya, sebenarnya kalau kita ngambil perspektif netral, kita bisa ngambil dari beberapa aspek ya. Kalau kita bicara soal istilahnya seorang pemimpin menjadi sebuah simbol dari representasi daerahnya, ya kita bisa lihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh beliau itu menjadi sebuah inovasi dan gebrakan yang mungkin nggak semua kepala daerah lakukan, yang pada akhirnya adalah berorientasi menjadi pemimpin yang populis, yang dimana kayaknya enak nih kalau kita bisa bikin forecasting dulu sebelum benar-benar resmi dilantik. Kayaknya enak nih kalau kita bisa scanning dulu masalah yang ada. Karena pada akhirnya adalah mungkin jangkauan yang beliau harapkan adalah oke lah kalau Purwakarta sudah paham ya. Dan mungkin sebagian orang menganggap bahwa sangat homogenik ya antara daerah di masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Barat. Tapi balik lagi karena tingkatannya ini provinsi, mungkin ya kalau kita berprasangka baik ya, itu yang dilakukan beliau untuk bisa melakukan forecasting, scanning, supaya bisa mungkin lebih tepat guna. Tapi balik lagi ya, ada kontranya adalah ya balik lagi mungkin karena juga bisa beliau menciptakan, balik lagi soal citra ya, citra di sini. Jadi gebrakan yang dilakukan beliau itu memang bisa dimaknai dengan beberapa pemaknaan ya. Balik lagi mungkin bisa karena salah satu bagian dari apa yang dikerjakan sama salah satu bagian dari apa yang ingin dibangun citranya. Ya balik lagi ya, impresi sangat penting ya Teh. Jadi mungkin dengan salah satu cara beliau melakukan inisiatif seperti itu mungkin juga ingin meningkatkan kepercayaan publik lebih dini mungkin ya. Tapi kalau dilihat gitu Kang, apakah dengan bekerja lebih dini itu bisa dikatakan Deddy Mulyadi itu serius membangun Jawa Barat lebih baik Kang? Ya, itu nggak bisa jadi indikator ya. Tapi balik lagi, kalau bicara soal profesionalisme dan formalitas, ya baiknya kan kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu yang sudah disediakan. Tapi memang kalau secara informal dan mungkin pendekatannya lebih ke bawah gitu ya, kalau kita bisa bilang mungkin gaya kepemimpinan ini bisa disebut sebagai down to earth leadership. Mungkin ini juga jadi bagian dari down to earth leadership ya, karena kalau kita bicara soal apakah layak nggak sih seseorang sudah istilahnya terlibat lebih dini untuk mempersiapkan sesuatu sebelum dilantik mungkin atau sebelum waktunya? Sebenarnya kan hal itu sebenarnya sudah bisa dilakukan juga pada saat zaman-zaman kampanye atau zaman-zaman sebelum siapapun orangnya ya, nggak cuma Kang Deddy ya, bisa melakukan itu pada saat sebelum mereka-mereka gitu ya, para kepala daerah itu memang belum menginjakan kakinya di pemerintahan. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Kan kalau kita lihat Deddy Mulyadi ini sesaat setelah dilantik 20 Februari kemarin gitu, mengeluarkan kebijakan yang cukup tajam gitu, mengeluarkan perintah dengan memberhentikan seorang kepala sekolah di Depok. Dengan pengambilan keputusan yang demikian gitu, apakah bisa dikatakan bahwa ini sesuatu yang normatif bagi seorang pemimpin? Gitu. Buat saya gini, terlepas ya kalau normatif atau tidak, ya itu mungkin masyarakat sudah bisa menilai lah ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang mungkin banyak orang belum sadar adalah keputusan-keputusan seperti ini tuh ya benar-benar menjadi sebuah citra otokratis atau otokratik yang dilakukan. Jadi balik lagi ya, kalau bicara soal otokratik berarti bicara soal yang namanya pemimpin ini
Tapi dibedakan ya dengan otoriter ya. Jadi kalau otokratik itu ya mengambil sebuah keputusan secara sentralistik, tapi ya baik lagi ya, mungkin pendekatannya secara bottom up yang dimana ngerasa bahwa keputusan yang ambil secepat itu, sekontroversial itu, menurut beliau memang harus dilakukan. Karena baik lagi, sebenarnya ada yang namanya diskresi ya. Diskresi dilakukan oleh kepala daerah, pasti pertimbangannya adalah urgensi. Nah, maksudnya balik lagi, urgensi ini kan setiap orang punya batas standarnya masing-masing ya, apa yang dikategorikan urgensi atau tidak. Tapi saya rasa memang balik lagi ya, kalau misalnya dalam etika administrasi publik gitu ya, kalau dalam istilahnya mengambil sebuah keputusan atau kebijakan kan ada tahapan-tahapan yang harus bisa kita lalui gitu ya, nggak sembarangan melakukan diskresi terhadap alur prosesnya. Jadi ya balik lagi ya, wajar sih kalau dibilang kontra atau kontroversial. Jadi bisa jadi apa ya, buat sebagian yang mengerti tentang alur kebijakan mungkin itu sesuatu yang tidak baik. Tapi balik lagi, masyarakat kan banyak yang istilahnya berharap atau berorientasi dengan hasil ya, dan mungkin buat kepuasan masyarakat sendiri itu terpenuhi. Tapi secara etika administrasi publik sebenarnya hal tersebut perlu dipertimbangkan ya. Gitu. Kang, kemudian yang saat ini ramai adalah soal dana hibah, Kang. Dana hibah dari Pemprov Jabar untuk yayasan, untuk pesantren gitu, yang mana setelah ditelusuri gitu ternyata ada problem gitu. Nah, Deddy Mulyadi juga menginginkan bahwa ini akan diperbaiki sistemnya, kemudian dana dikelola secara transparan, dan Deddy Mulyadi mengambil kebijakan gitu berupa tepatkah Deddy Mulyadi menyetop gitu dan memangkas dana hibah gitu? Ya, memang fenomenanya sangat menarik ya tentang persoalan ini. Kita ketahui bahwasannya banyak ternyata yayasan-yayasan bodong gitu ya. Apalagi balik lagi ya, kalau di negara kita ini kan selalu menjadi sesuatu yang menjadi magnet kalau yayasan ini berkedok keyakinan atau keagamaan seseorang. Karena yang terjadi kan selama ini kan seperti itu, dan itu yang menjadi alasan kenapa beliau melakukan itu. Tapi balik lagi, ini perlu perumusan yang matang gitu ya, formulasi yang matang. Jadi perlu banyak pertimbangan, karena balik lagi kalau bicara soal menyusun sebuah keputusan dan kebijakan itu kan banyak tahapan ya, dan membutuhkan proses yang berbasis data. Kalau beliau melihat basis datanya berdasarkan apa yang didapatkan dari masyarakat, atau kita bisa ambil dari perspektif bottom up gitu ya. Harusnya kalau bicara yang skalanya besar seperti ini, karena ini kan akan menjadi sebuah keputusan baru dan kebijakan baru ya, harusnya bisa melihat lebih holistik lagi, nggak gegabah gitu ya, nggak seperti yang selama ini beliau selalu melakukan keputusan-keputusan untuk kebijakan-kebijakan yang spontan. Dan balik lagi, saya rasa pun juga dalam prosesnya, Kang Deddy ini cukup one man show ya. Iya. Kalau saya perhatikan, jadi saya juga sebenarnya sampai saat ini masih penasaran gitu apa yang bisa diberikan gitu oleh wakilnya, Kang Erwan. Selama ini pun juga mungkin Kang Deddy dalam memutuskan keputusan-keputusan yang cepat ini, beliau ini one man show yang pada akhirnya adalah ya balik lagi ya, semua stakeholders perlu dilibatkan gitu ya. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan. Jadi nggak cuman one man show dalam perspektif istilahnya peran bersama dengan wakilnya gitu ya. Tapi kan banyak pemangku kepentingan yang berhubungan sama perihal permasalahan dana hibah ini gitu, yang seharusnya perlu banyak pertimbangan ya. Karena balik lagi, ingat bahwa yang dilakukan sama beliau ini ya, dari apa yang sudah kita amati, balik lagi ya, keputusan dan kebijakan beliau ini jadinya kayak seakan-akan lebih ke viral based policy. Semua yang dilakukan sama beliau, diputuskan dan dibuatkan rumusan kebijakannya oleh beliau, dieksekusi kebijakan oleh beliau itu jadinya hanya karena semata-mata berbasis viral. Karena tahu bahwa viral itu jeda waktunya nggak lama, mungkin itu yang menjadi momentum buat beliau untuk bisa bergerak cepat. Mungkin di satu sisi prasangka kurang baiknya seperti itu ya, tapi mungkin prasangka baiknya adalah beliau memang mungkin dari sepak terjang beliau menjadi eksekutif dulu di Purwakarta memang gayanya cepat ya. Kalau prasangka baiknya begitu, tapi kalau gitu ya, betul. Tapi kalau prasangka kurang baiknya ya balik lagi ya dengan alasan tersebut
gitu. Kang tadi kan disinggung bahwa Deddy Mulyadi ini kelihatannya kerja sendirian gitu, kemana Betul. wakilnya gitu. Tapi kalau kita perhatikan lagi, banyak sekarang akhir-akhir ini kebijakan Deddy Mulyadi ini menuai penolakan gitu di masyarakat. Kayak wisuda gitu. Kemudian update-nya adalah Menteri Pendidikan Dasar Menengah gitu. Sebenarnya wisuda boleh-boleh saja gitu. Selama orang tuanya setuju dan mampu melihat ini. Kalau di Jawa Barat kan ini dilarang, Kang. Ini gimana, Kang? Balik lagi ya, pasti akan ada plus minus di dalamnya. Lalu karena gini, kalau kita amati selama apa yang dilakukan sama beliau ini memang di balik kontroversialnya, beliau ini sangat menjunjung ke aspek keadilan ya, ketimbang kesetaraan. Ketika kan saat ini dunia modern kita kan lebih ke kesetaraan ya. Kalau beliau ini melihat di aspek keadilan yang dirasa oleh beliau bahwa ketika perpisahan ini atau wisuda ini diberlangsungkan dan secara pengalaman dan yang telah terjadi ternyata tidak memberikan dampak yang baik karena memberikan dampak sosial kepada keluarga tertentu gitu yang tidak mampu khususnya, yang membuat beliau gitu ya secara cepat menganggap bahwa perlunya untuk penarikan kegiatan seremonial yang tidak perlu, yang menurut beliau tidak perlu. Tapi kan buat sebagian orang itu perlu ya, karena ya balik lagi ya. Tapi memang ada statement yang menarik yang beliau sampaikan bahwa ya memang cuma di Indonesia aja sih ada wisuda ada di tiap sekolah ya. Karena di negara lain nggak ada. Cuman balik lagi soal kebijakan tersebut ya sebenarnya kalau balik lagi ya, jangan terburu-buru. Kalau misalnya ternyata sudah ada update pun juga dari pusat, ya baiknya sih Kang Deddy sebagai representasi dari daerah ya bisa berkoordinasi, walaupun balik lagi ya gubernur punya hak dan punya otoritas juga untuk bisa membuat keputusan yang berbeda dengan daerah yang lain. Tapi mungkin jangan terburu-buru deh. Kalau misalnya memang ternyata apapun nanti jawabannya, ya intinya adalah tolong bisa balik lagi, jangan one man show. Jadi balik lagi perlu untuk bisa mengajak banyak pemangku kepentingan gitu ya dalam hal tersebut. Tadi kan disinggung artinya kebijakan yang diambil gitu tidak terburu-buru gitu. Betul. Artinya bisa dikatakan bahwa kebijakan Deddy Mulyadi ini menuai pro kontra gitu, adanya penolakan gitu. Itu seperti apa, Kang? Ya. Jadi balik lagi ya, pro kontra di sini berarti ada sebagian orang yang merasa bahwa segala sesuatu butuh satset. Ada yang sebagian orang segala sesuatu butuh perhitungan matang. Banyak beberapa pendapat para tokoh ya, kemarin juga sempat ada debat dengan ini ya, pembahasan bukan debat dengan putra dari Indramayu, Kang Tony gitu ya. Jadi Kang Tony kan sempat membahas tentang bahwa gebrakan yang satset ini sebenarnya tuh beneran gebrakan memberikan solusi atau cuma pencitraan aja. Tapi balik lagi, cepat atau tidaknya mungkin kan basisnya adalah bahwa yang namanya nilai publik itu nggak bisa ditunggu lama-lama ya. Yang namanya nilai publik itu ya selama kita bisa mewujudkan lebih cepat lebih baik. Apalagi kalau orientasinya melayani masyarakat. Tapi masalahnya balik lagi, kalau bicara soal pencitraan itu sendiri ya bisa jadi pencitraan ya, karena merasa bahwa saat ini orang butuh cepat, apalagi di era digitalisasi dan personalisasi saat ini kan masyarakat serba instan ya. Mungkin yang mengubah budaya dan sosial masyarakat kita di sini segala sesuatu butuh cepat. Padahal balik lagi ya, ngomong-ngomong soal cepat belum tentu bisa memecah masalah sesuai dengan akarnya. Karena balik lagi untuk bisa menemukan masalah sesuai dengan akar masalahnya kan butuh waktu ya, nggak bisa sebentar. Tapi saya rasa paling tidak dengan inisiasi beliau untuk bisa mau istilahnya melakukan kegiatan street level birokrasi gitu ya, yang dimana turun ke jalan atau street level birokrasi atau manajemen by walking around, bahasa oke-nya dari belusukan gitu ya. Yang beliau lakukan ini memang menjadi salah satu fondasi sih untuk bisa mengetahui akar masalahnya seperti apa. Karena selama ini memang yang menjadi ini ya, apa istilahnya penyakit atau istilahnya virus di sebuah pemerintahan atau di alur birokrasi adalah ketika visi pemimpin tidak bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Dan kenapa? Ya biasanya memang berada di perangkat daerahnya yang mungkin tidak bisa maksimal. Maka dari itu ya oke lah kalau misalnya memiliki diskresi untuk bisa turun langsung ke masyarakat, bisa tahu langsung tentang masyarakat kebutuhannya apa dan masalahnya apa, bisa tahu langsung akar masalah seperti apa. Tapi jangan lupa, jangan one man show. Itu lagi catatannya, karena balik lagi pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh beliau itu harusnya perangkat
perangkat yang lain atau orang-orang berwenang yang lain, nggak perlu harus beliau sampai menyelesaikan semua ya. Dan balik lagi itu bisa menjadi persepsi yang menimbulkan stigma bahwa ya beliau ini sebenarnya melakukan gebrakan atau pencitraan gitu ya. Tapi kan ini kan belum 100 hari kerja ya, ya Deddy Mulyadi. Tapi sejauh ini Kang menimbulkan kesan Deddy Mulyadi efek gitu. Yang mana apapun kebijakan yang diambil itu tidak hanya disorot oleh warga Jabar saja, tapi luar Jawa Barat pun demikian gitu ya. Yang mana warga luar Jawa Barat tuh berharap gitu pemimpin dalam hal ini gubernurnya melakukan tindakan yang sama dengan Deddy Mulyadi. Jawa Barat saja bisa gitu. Provinsi lain gimana gitu? Melihat hal ini seperti apa Kang? Apakah Deddy Mulyadi bisa dikatakan pemimpin ideal yang dibutuhkan masyarakat atau balik lagi itu hanya pencitraan? Balik lagi, bicara soal pencitraan sebenarnya sifatnya netral ya Teh. Balik lagi, sebenarnya siapapun dari kita sebenarnya, apalagi di era digitalisasi ini, kayaknya nggak harus kepala daerah sih. Bahkan masyarakat di level terbawah sekalipun juga kayaknya udah butuh pencitraan ya. Jadi kalau saya sih ngerasa bahwa menilai dari pencitraan di sini, kalau melihat dari perspektif istilahnya teori konstruksi sosial, memang pencitraan ini nggak bisa terlepas dari seseorang gitu ya. Nah, balik lagi, pencitraan ini bisa baik, pencitraan ini bisa buruk ya, tergantung si orang yang memiliki citranya atau masyarakat yang menjadi komunikan atau penerima dari istilahnya pesan dari citranya Deddy Mulyadi ini. Nah, balik lagi, apakah ini berarti pertanyaan adalah bukan inikah pencitraan atau enggak ya? Apakah ini pencitraan yang baik atau yang buruk gitu ya? Kalau misalnya kita ngerasa bahwa ini pencitraan yang baik ya mungkin bisa jadi inspirasi buat beberapa kepala daerah di luar sana gitu ya. Kalau menjadi inspirasi dan motivasi itu sebenarnya hal yang baik ya. Terlepas kita nggak pernah tahu apakah sebelum 100 hari kerja ini dampaknya seperti apa gitu kan. Masanya balik lagi ya, fenomena kita saat ini adalah karena masifnya teknologi mendorong kita serba instan, apa-apa pengennya instan, padahal ya balik lagi, yang kita butuhkan untuk Indonesia adalah jangka panjang gitu ya. Kalau secara jangka pendek mungkin bagus dan bisa jadi inspirasi buat kepala daerah yang lain yang tadi disampaikan oleh Teh Sartika mengenai Mulyadi Effect gitu ya. Nah, balik lagi, Mulyadi Effect ini apakah baik atau tidak gitu ya, terlepas ini sebuah pencitraan atau tidak, kembali lagi, memang Mulyadi Effect ini istilahnya jadi benchmark ya. Mungkin kita prasangka baiknya bisa jadi benchmark buat kepala daerah yang lain, buat masyarakat yang lain, karena pada akhirnya adalah segala sesuatu yang baik itu bisa terukur. Dan mungkin plusnya beliau ini adalah ketika beliau ini punya saluran media sosial ya. Beliau tuh sepengetahuan saya sudah memulai membangun media sosialnya itu dari tahun 2017 di salah satunya YouTube. Nah, mungkin yang menjadikan gitu ya kepala daerah lain itu bahkan masyarakatnya mendapatkan Deddy Mulyadi Effect ya karena apa? Karena yang selama ini mungkin mereka idealkan itu mereka terima informasinya dari kanal media sosialnya beliau kan. Tapi balik lagi, masalahnya adalah kalau bicara soal media kan kita nggak tahu ya itu netral atau enggak. Apakah itu memang balik lagi ya, kalau prasangka buruk kan ada beberapa orang yang menganggap bahwa ya bisa jadi istilahnya kanal-kanal tersebut atau media sosial beliau tersebut ya settingan mungkin gitu ya. Tapi di balik itu semua paling tidak jadi inspirasi sih buat daerah lain ya, khususnya buat daerah-daerah yang saya rasa mereka sangat mengeluhkan Kang Deddy ya. Buat saya sebenarnya balik lagi, kalau bicara soal keadilan, nggak semuanya daerah itu homogenik, pasti punya heterogenitasnya masing-masing. Jadi balik lagi, masyarakat adalah cerminan pemimpinnya, lalu kebutuhan masyarakat juga adalah perwujudan cerminan dari kebijakan pemimpinnya. Jadi sebenarnya kalau jadi inspirasi oke lah ya, atau kalau dibilang pencitraan untuk menciptakan motivasi oke lah ya. Tapi balik lagi, nggak selamanya plek-ketiplek Jawa Barat itu sama dengan daerah lain gitu ya. Tapi kalau dijadikan benchmark ya boleh lah ya. Kang tadi disinggung soal Deddy Mulyadi ya cukup masif lah di media sosial gitu. Melihat pemimpin yang sangat aktif gitu di media sosial, ada penilaian dari publik yang mengatakan bahwa ini Deddy Mulyadi butuh validasi, narsis. Nah, melihat itu seperti apa Kang? Beliau ya sebenarnya kalau memang dalam dunia era digitalisasi harus kuat malu ya. Harus berani narsis ya.
Cuma memang pada akhirnya adalah ya balik lagi, justru penciptaan beliau menggunakan media sosial tersebut ya balik lagi ya, dibalik mungkin mencari validasi dan lain sebagainya, bisa jadi wadah untuk mewujudkan nilai-nilai publik sebenarnya. Kayak contoh misalkan di era digitalisasi ini, sebenarnya gini teh, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini sebenarnya sudah dilakukan juga mungkin oleh pemimpin-pemimpin di luar sana ya, di luar Indonesia sebelumnya. Mungkin kayak Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin, dan beberapa, kalau nggak salah juga ada Perdana Menteri Inggris gitu yang melakukan yang sama dengan membuat media sosial untuk jadi wadah penciptaan nilai publik gitu ya. Untuk apa memang nilai publiknya, nilai publik yang mana gitu ya. Nah, memang yang dirasa dengan penciptaan media sosial yang dibuat oleh pemimpin ini bisa mewujudkan beberapa nilai publik, diantaranya nilai partisipasi publik. Di sana bisa menciptakan masyarakat yang bisa berkomunikasi dengan pemimpinnya melalui kolom komentar di media sosial gitu ya. Sebenarnya oke lah ya kalau misalnya kita melihat ada penciptaan nilai publik di sana. Lalu nilai publik yang lain itu seperti apa? Nilai publik demokratis atau demokrasi. Pada akhirnya adalah di era digital di sini kan kita udah ada di fase atau paradigma demokrasi digital, dan perwujudan dari media sosial yang digunakan oleh kepala daerah atau pemimpin khususnya Kang Deddy ini ya menjadi sarana demokrasi digital gitu ya. Lalu juga jadi wadah buat nilai transparansi dan keterbukaan. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil dari sisi perspektif positifnya oke sih ya. Tapi balik lagi kalau dalam perspektif kurang oke-nya ya memang akan jadi menimbulkan stigma di masyarakat bahwa beliau memang pemimpin yang narsis gitu ya, pemimpin yang haus validasi ya, yang dimana itu akan mengurangi wibawa pemimpin ya. Jadi balik lagi, memang balik lagi ya, kata kuncinya adalah instan. Bisa jadi memang di beberapa tahun kebelakang beliau menggunakan pola-pola, kan ini polanya sama ya dari zaman beliau, dari zaman Purwakarta sampai Jawa Barat kan polanya masih digunakan dengan gaya yang sama, gaya pendekatan media sosial atau media digital yang sama. Khawatirnya justru akan jadi bumerang buat beliau karena balik lagi sesuatu yang instan itu secara apa ya, secara teori kebutuhan akan mengakibatkan juga lambat laun masyarakat menjadi bosan gitu. Jadi bisa jadi bumerang sih sebenarnya buat beliau ya, dengan beliau haus validasi, dengan beliau narsistik mungkin ya, ada orang sampai bilang bahwa beliau tuh ada sindrom narsistik atau segala. Tapi terlepas dari itu semua, kita bicara soal itu bisa jadi bumerang buat beliau karena balik lagi inovasi kan terbentuk, atau penemuan baru atau invention itu terbentuk dari sesuatu pola yang tidak sama. Sedangkan beliau kan menggunakan pola yang sama, walaupun sampai saat ini masih digemari oleh masyarakat ya. Gitu. Kemudian kan tadi menyinggung soal sosial media. Kita patut akui lah Deddy Mulyadi ini cukup menonjol gitu di YouTube utamanya gitu. Kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa gubernur rasa YouTuber, gubernur rasa konten kreator, itu seperti apa gitu. Dan tidak jauh berbeda dengan konten yang dibuat oleh Deddy Mulyadi ini seperti termehek-mehek gitu. Reality show, ada kesan harunya, kesan marahnya. Melihat ini seperti apa? Ini dilihat dari seorang pemimpin, Kang. Ya, betul. Jadi kalau dalam teori kepemimpinan kontemporer ada yang disebut dengan prosumer leader. Prosumer itu singkatan dari producer and consumer. Jadi memang dalam dunia digitalisasi saat ini memang ada kategori yang disebut dengan prosumer leader, di mana ketika pemimpin nggak cuma jadi konsumen dari media digital, tapi pemimpin juga jadi produsen atau jadi sutradaranya lah. Jadi sebenarnya secara nggak langsung beliau ya jadi sutradara reality show gitu double job ya. Iya, double job jadinya. Dan memang hal ini harus diakui ya, apakah akan mencederai etika administrasi publik beliau sebagai seorang birokrat, atau misalkan menjadi sebuah penyakit administrasi publik itu sendiri. Tapi yang jelas memang kesan ini harus perlu dipertimbangkan oleh beliau ya, karena nggak selamanya segala sesuatu itu harus dibuka di sosial media gitu ya, karena kan balik lagi ya, pemimpin punya batasan-batasan tertentu yang nggak selamanya harus bisa istilahnya didekatkan kepada masyarakat, yang karena pada akhirnya akan menimbulkan mungkin stereotip baru atau stigma baru, yang dimana standar pemimpin Indonesia itu yang harus kayak Kang Deddy, padahal kan enggak ya. Maksudnya pemimpin yang baik kan enggak mesti harus
punya YouTube channel gitu, Iya. nggak mesti harus punya media sosial yang seperti beliau gitu ya. Dan itu yang perlu patut digarisbawahi ya, bahwasannya ya balik lagi prosumer leader itu memang penting di era digital, cuman ya kayaknya perlu ada aturan khusus kayaknya khusus untuk balik lagi ya, kalau dalam administrasi publik itu kan ada etika profesi ya. Jadi mungkin saat ini mungkin belum menjadi sesuatu yang menjadi perhatian atau isu besar. Tapi suatu saat kayaknya perlu ya kita untuk bisa merancang etika profesi khusus dalam birokrasi atau administrasi publik ini, tentang ya tadi ya, jadinya punya stigma double job itu. Padahal kan itu bisa menumpahi profesionalisme di dalam administrasi publik itu sendiri ya, atau birokrasi itu sendiri. Kemudian kan yang juga tidak bisa dilepaskan dari Deddy Mulyadi ini adalah pemimpin yang sangat menjunjung tinggi budaya Sunda dan kepemimpinan yang sangat berbasis lokal gitu. Apakah dua hal tersebut bisa dikatakan sebuah keberhasilan bagi Deddy Mulyadi karena pemimpin yang dekat dengan masyarakat gitu, relate di masyarakat gitu kan? Ya, nah balik lagi, Indonesia itu tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau secara spesifik bicara soal relate kah dengan masyarakat Indonesia, belum tentu. Tapi apakah relate dengan masyarakat Jawa Barat saat ini? Bisa ya, bisa enggak gitu ya. Jadi balik lagi, kalau buat bangsa Indonesia sendiri atau masyarakat Indonesia sendiri yang tadi kena Kang Deddy Mulyadi effect, mereka tuh nggak tahu sebenarnya situasi dan kondisi Jawa Barat dan situasi di daerahnya mereka kan nggak sama. Kebutuhan akan gaya kepemimpinan, sosok kepemimpinan juga kan nggak sama gitu ya, karena tadi Kang Deddy Mulyadi effect yang mengakibatkan pada akhirnya Kang Deddy ini gitu ya, yang sangat dekat dengan masyarakat, khususnya mungkin di Jawa Barat, mungkin itu menjadi pendekatan yang pas gitu ya. Dan mungkin belum tentu bisa dilakukan di daerah lain, atau bahkan mungkin suatu saat kalau beliau berniat untuk ke level yang lebih tinggi gitu ya di nasional, juga belum tentu bisa menggunakan pola gitu yang sama. Tapi kalau misalnya bicara soal Jawa Barat, mendekatkan dengan masyarakat Jawa Barat itu sendiri, memang sampai saat ini walaupun belum 100 hari kerja, memang kayaknya orang Sunda memang cocok dengan pendekatan beliau untuk sementara ini ya. Walaupun nggak semua dari kita juga istilahnya mendeklarasi atau melegitimasi puas gitu ya. Tapi memang secara legitimasi sosial, masyarakat Sunda kebanyakan memang sangat memiliki preferensi yang tinggi dengan pemimpin yang sama-sama berasal dari suku yang sama gitu ya. Dalam hal ini kan Kang Deddy putra Jawa Barat gitu ya, yang jadi representasi dari Jawa Barat. Karena kalau saya boleh sampaikan secara ini ya, secara ilmu gitu, ya orang Sunda tuh cukup bangga sama kesundaannya gitu ya, yang bisa dibilang secara netral gitu. Jawa Barat itu sangat etnosentris gitu, yang dimana ketika punya cerminan pemimpin yang sangat Sunda banget, ya itulah preferensi masyarakat Jawa Barat ya, terbukti karena beliau juga sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu ya. Tapi ya balik lagi, dengan prinsip beliau kan sangat mengagungkan ini ya, kebudayaan Sundanya gitu ya. Kalau ya ibaratnya silih asa silih asuh, sabilulungan dan lain sebagainya menjadi sebuah modal penting buat beliau untuk bisa dekat masyarakat, itu oke gitu ya. Tapi balik lagi, kita perlu pantau lebih jauh karena secara dampak jangka pendek mungkin oke gitu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang kan kita belum bisa menilai ya gitu ya. Tapi Kang, tadi kalau saya nanya nih Kang, setuju gak Deddy Mulyadi ini dinilai sebagai pemimpin yang dominan dan mencolok di antara gubernur lainnya sejauh ini? Ya, dominan sih mungkin tidak juga ya. Tapi kalau misalkan mencolok ya, mencolok di sini adalah karena mungkin dari sebagian banyak kepala daerah yang ada, ya balik lagi ya, yang membedakan beliau dari kepala daerah yang lain adalah beliau itu sangat otokratis atau otokratik, yang dimana ya itu yang menjadi pembeda dan mencolok gitu ya. Dan balik lagi, mencolok di sini kan kita nggak bisa nilai baik atau buruk ya, maksudnya secara netral ya otokratik. Tinggal balik lagi, si otokratik ini bisa membawa sosok Deddy Mulyadi ini positif atau negatif. Nah itu balik lagi bagaimana nanti kita bisa menerima hasilnya secara jangka panjang. Kang, kalau bicara soal Deddy Mulyadi, ada pendapat yang bilang bahwa Deddy Mulyadi ini pemimpin yang terlalu berani. Itu seperti apa, Kang?
Memang kalau jadi pemimpin harus jadi pembeda. Memang harus jadi orang yang berani, ya itu memang jadi salah satu kunci untuk jadi seorang pemimpin. Apalagi perbedaan-perbedaan atau pembeda beliau ini, keberaniannya adalah ngebawa sesuatu inovasi yang mungkin belum dibawa sama Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Tapi ya balik lagi ya, segala sesuatu kan ada etikanya ya, balik lagi. Kadang-kala kita berani kan nggak mesti harus menjadi orang yang terlihat sok berani juga ya. Jadi ada etika-etika yang mungkin Kang Deddy harus tetap jaga gitu ya. Karena balik lagi gaya komunikasi yang baik kan nggak selamanya semua masyarakat bisa terima. Jadi sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana, baiknya memang pendekatan yang beliau lakukan ini harus bisa sesuai dengan segmentase masyarakatnya gitu ya. Karena balik lagi ya, masyarakat Jawa Barat kan sangat heterogen juga ya, nggak dari berbagai kalangan, dari berbagai suku, ras dan agama. Nah, pendekatan beliau ini yang berani seperti ini juga harus punya etika dan menghargai lah ya. Dan bisa dibilang keberanian ini juga harus bisa dijaga dan dibentuk secara inklusif. Jangan sampai keberanian ini bahkan merusak inklusivitas yang ada di Jawa Barat gitu ya. Iya. Tapi kan kalau ya sejauh ini bisa dikatakan berani dengan berbagai kebijakan yang diambil Deddy Mulyadi. Tapi apakah Deddy Mulyadi ini akan tetap berani tidak kalau menyentuh area yang ya sebut saja milik Prabowo gitu? Karena kan ini tentunya tidak bisa tebang pilih, Kang. Melihat ini seperti apa? Kalau melihat dari fenomenanya, ya balik lagi ya, kan beliau berada di istilahnya kolam yang sama ya sama Pak Presiden kita ya. Jadi bagus banget pembahasan ini, bahwasannya gimana nih keberanian beliau ini, apakah akan bisa dibawa ke beliau gitu atau ke tingkat nasional. Mungkin selama Pak Prabowo mungkin tidak mengintervensi terlalu banyak atau memberikan keleluasan kepada beliau, sebenarnya ya beliau mungkin masih bisa untuk bisa menampilkan taringnya ya. Tapi ya balik lagi, ya yang namanya juga loyalis ya. Barangkali beliau seorang loyalis. Kalau misalnya ternyata beliau seorang loyalis, ya berarti beliau hanya berani ke yang di luar dari lingkungannya Pak Prabowo ya. Jadi kayaknya dengan Pak Prabowo, kalau ternyata beliau seorang loyalis, kayaknya nggak berani. Tapi mungkin kita bisa ngambil titik tengah kalau pada akhirnya seorang pemimpin harus profesional ya, baik mau berada di kolam yang sama atau tidak. Ya kalau memang beliau menjunjung tinggi keberanian atas kebenaran, harusnya tetap harus dijunjung. Justru akan jadi pertanyaan kalau keberanian tersebut ternyata tidak bisa beliau lakukan di tingkat pusat atau nasional, khususnya ke Pak Prabowo, ya berarti tanda tanya. Apakah selama ini yang beliau lakukan ini, gebrakan-gebrakan dan keberanian ini, itu balik lagi, apakah untuk pencitraan atau bahkan mungkin manifestasi politik untuk elektabilitas politik di masa mendatang. Gitu. Artinya ini kebijakan Deddy Mulyadi patut kita kawal karena belum 100 hari. Betul. Gitu. Tapi sejauh pandangan Kang Maul, apakah ada optimisme Jawa Barat 5 tahun di tangan Deddy Mulyadi, ada perubahan? Ya, kalau berdasarkan dari visi misi yang diangkat beliau dari zaman beliau kemarin, istilahnya jadi kandidat gitu ya, jadi calon gubernur sampai pada akhirnya sekarang, memang kalau secara strategis visi misi beliau ini oke ya. Kita bisa sampaikan bahwa beliau ini datang gitu ya, atau hadir menjadi pemimpin di era digital yang berusaha untuk bisa teknosavvy juga melalui kanal YouTube dan lain sebagainya. Lalu beliau juga sangat identik dengan kebudayaan Sundanya yang kita bisa bilang bahwa beliau tuh sangat mengedepankan kepemimpinan adat, atau bahasa teoritisnya indigenous gitu ya. Dan beliau juga sangat mengedepankan visi misi yang berhubungan dengan eco leadership atau green campaign, green policy. Saya rasa kalau bicara soal ranah strategis, ya bagus gitu ya, Teh ya. Tapi balik lagi masalah eksekusinya nih. Yang menjadi PR buat beliau adalah, kalau misalkan beliau mungkin sebagai kepala daerah punya otoritas, punya diskresi, menjadi seorang yang one man show, nah itu justru yang bisa jadi bumerang buat beliau. Percuma punya visi misi yang bagus, visi misi yang jelas, kalau pada akhirnya praktiknya tidak melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena balik lagi ya, Indonesia kan negara yang sangat desentralistik. Kalaupun memang suatu daerah, khususnya mungkin Jawa Barat saat ini ternyata masyarakat membutuhkan pemimpin yang otokratik atau yang bersifat sentralistik, tapi jangan lupa, maksudnya sentralistik gak semerta-merta harus
semua segala sesuatu harus Kang Deddy lakukan. Kalau misalnya dilakukan seperti itu terus, secara jangka panjang kayaknya tidak sehat gitu ya. Apa yang harus dilakukan sama perangkat daerah lain gitu? Karena pada akhirnya adalah tidak ada simbiosis mutualisme yang terjadi antar perangkat daerah gitu ya. Yang pada akhirnya ingat bahwa Jawa Barat itu nggak cuma punya Kang Deddy doang ya. Artinya Deddy Mulyadi perlu kerja bersama ya Kang, demi betul. Jawa Barat yang lebih baik. Walaupun belum 100 hari Kang, tapi kalau saya minta penilaian dari 1 sampai 10, Deddy Mulyadi berapa nih nilainya Kang? Waduh. Dari kebijakan, gaya kepemimpinan, kira-kira berapa? Mungkin ya nggak cuma ngomongin dampak ya, kita ngomongin soal tadi ya, gaya kepemimpinan, bicara soal gebrakan, kebijakan, keputusan. Mungkin ada di range 65 gitu ya. Kita lihat ke depannya ya Kang. Betul. Karena balik lagi ya, segala sesuatu yang instan memang nikmat di awal, tapi kita tidak akan pernah bisa berekspektasi bahkan memanifestasikan sesuatu itu sesuai dengan nilai yang kita inginkan ya. Jadi buat saya sih kayaknya masih di 65 lah. Kang Maul, terima kasih banyak atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu Kang. Hatur nuhun. Amin. Tribuners, tuntas sudah program kebersamaan kita dalam Tajuk Carita Ordal. Terus perbaharui informasi Anda dalam Tajuk Carita Ordal di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun pamit, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.